Novel audio Pagoda Pancer yang ke-109. Jangan coba-coba berdebat denganku. Aku sudah memesan benda ini. Hei, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sudah memesannya. Tanyakan padaku apakah tombak di tanganku bisa menjawab. Seperti kata pepatah, setiap orang yang melihatnya memiliki bagian. Saya ingin mendapatkan harta ini, gunakan keahlian Anda. Di tengah hutan paling gelap, di lembah melingkar yang dalam. Melihat orang-orang yang berkumpul di depan, Xiao Nunu segera melihat ke platform batu yang diselimuti perisai energi spiritual. Di dalam platform batu sebenarnya ada tunggul pohon. Tunggul pohon. Xiao Nunu merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Tunggul pohon itu tingginya hanya lebih dari 1 meter, dan kulitnya hitam seperti tersambar petir. Tunggul pohonnya tidak kuat, juga tidak ramping. Pada bagian samping tunggul pohon bagian atas terdapat bagian sulur yang tumbuh keluar. Warna bagian sulur tersebut juga gelap, namun yang paling unik adalah bentuk sulur tersebut seperti rantai besi. Mata Xiao Nunu sedikit fokus, dan dia menjadi tenang. Melihat dengan hati-hati dan melihat lagi. Ini bukan dua hal yang disatukan. Tunggul pohon dan pokok anggur adalah satu. Pohon anggur yang menggantung itu seperti rantai besi. Sebagian besar tanaman merambat pohon normal berkelok-kelok dan kasar, dengan daun baru. Ada pula yang bentuknya mirip tentakel. Namun, pohon anggur yang menggantung di tunggulnya tidak memiliki satu daun pun, dan permukaannya dingin memberi orang perasaan aneh. Mata Xiao Nunu langsung menatap ke arah mahiyat monster-monster di lembah yang dalam. Apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkannya? Tepat ketika Xiao Nunu sedang bingung, tiba-tiba, harta karun akan segera lahir. Perasaan hati semua orang tegang. Xiao Nunu juga segera melihat ke dalam platform batu. Di dalam perisai cahaya hitam, tunggul pohon bersinar dengan aliran cahaya. Bas. Gambar yang mengalir seperti kilat yang berenang, berkedip dari bawah ke atas. Segera setelah itu, rune tiba-tiba menyala, dan pohon anggur seperti rantai juga menyala dengan garis misterius. Merasakan fluktuasi energi yang datang dari dalam, mata semua orang bersinar. Tidak ada yang bisa merampokku. Setelah mengatakan itu, seseorang mengambil palu godam dan bergegas menuju platform batu. Bang! Palu godam itu menghantam topeng hitam itu dengan keras, menimbulkan ledukan yang keras. Pria itu langsung terlempar ke belakang 5-6 meter, dan bahkan palu godam di tangannya pun terlempar. Mata orang lain tiba-tiba menyala. Aku tidak menyangka perisai pertahanan ini begitu kuat. Apa yang kamu tahu? Semakin kuat perisai rune, semakin kuat harta karun di dalamnya. Minggir, itu milikku. Siapa nama seekor guguik? Kamu cukup layak. Berhenti bicara omong kosong, mari kita semua mengandalkan kemampuan kita. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, semua orang melancarkan serangan spiritual pada perisai hitam. Bang, bang, bang. Lebih dari selusin kekuatan spiritual menyerang dari berbagai arah, dan gambar indah itu seperti sinar warna-warni yang berkumpul di satu tempat. Dinding perisai hitam bergetar hebat seperti riak di air, sementara ratusan lampu rune yang rumit menjulang di tunggul pohon. Tingkatkan upayamu untuk memecahkan penghalang rune ini. Hei, jika kamu ingin merebut harta karun itu, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Hancurkan untukku. Semua orang mendesak kekuatan yang lebih kuat untuk menyerang. Retak. Retakan muncul di permukaan perisai hitam itu, lalu retakan itu semakin banyak dan menyebar semakin cepat. Ketika retakan besar dan kecil menutupi seluruh perisai hitam, hanya terdengar suara, ledukan, dan perisai yang menutupi bagian luar platform batu langsung meleduk. Serutan kristal menari-nari di langit, seperti pisau tajam. Tetapi setiap orang hanya memiliki harta misterius itu di mata mereka. Hei, yang pertama datang, yang pertama dilayani, ini milikku. Seorang pemuda lincah seperti kutu. Dia melompat-lompat, dengan cepat melewati orang-orang di depan, dan menjadi orang pertama yang mencapai platform batu. Tiba-tiba, tepat ketika dia mengulurkan tangan untuk meraih tunggul pohon, tiba-tiba. Bang! Aliran kabut darah merah tiba-tiba meleduk, dan kelompok di belakangnya hanya merasakan cairan hangat memercik ke wajah mereka. Murid semua orang gemetar. Kulihat dada pemuda itu tiba-tiba tertusuk rantai besi hitam. Hancur! Rantai besi yang berkedip dengan tanda misterius itu seperti tentakel dingin, berputar dan bergetar.
Sebelum semua orang bisa bereaksi, rantai besi hitam itu melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan orang lain mahasiswa rumah sakit itu gagal mengelak tepat waktu. Dan langsung ditembakkan ke jantungnya. Jeritan melengking dan menakutkan itu membangunkan yang lain. Wajah semua orang berubah dari kaget menjadi gelisah. Ia memiliki kesadarannya sendiri, seru seseorang. Ia memiliki kesadarannya sendiri dan dapat membunuh orang. Setiap orang secara tidak sadar mundur dan meluncurkan pertahanan. Rantai yang menewaskan 2 orang berturut-turut ditarik kembali, dan 2 siswa halaman yang tertusuk dadanya jatuh ke tanah satu demi satu. Saat semua orang mengira pihak lain akan tenang, mereka tidak tahu bahwa badai sebenarnya telah tiba. Di atas langit, awan gelap menutupi langit, dan tunggul pohon hitam meletus dengan energi jahat yang mengerikan. Dan rantai besi hitam itu melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Ia berdiri seperti ular berbisa dan kemudian menyerang semua orang. Itu datang, kata seseorang dengan gugup. Hah, ayolah, kita banyak sekali, kita masih takut. Setelah mengatakan itu, sesosok muda yang mengenakan baju besi melompat, dia menggosok telapak tangannya, dan cahaya bulan yang cerah bertemu di telapak tangannya. Pisau bulan mengalir. Pria itu berteriak keras dan melemparkan pedang terbang berbentuk bulan sabit. Pedang terbang bulan sabit membuat busur cemerlang dan menebas lurus ke arah rantai besi. Dan rantai besi pun terbuka untuk menghadapi serangan tersebut. Kedua kekuatan itu berpotiongan, dan pedang terbang berbentuk bulan sabit itu langsung hancur akibat hantaman rantai besi. Apa? Wajah pria berbaju besi itu berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menyingkir. Fiuh! Rantai besi hitam itu terbang melewati sisi kiri lawan, dan dia terus menarik diri tanpa ragu-ragu. Namun, rantai besi hitam itu tidak melepaskan pihak lain. Rantai besi itu terayun ke samping dan menghantam pria itu dengan keras. Bang! Semburan energi yang kuat meleduk di udara. Armor lawannya hancur di tempat, dan pemuda itu pecah menjadi 2 bagian dengan teriakan melengking. Mengerikan. Kematian yang muncul dari rantai besi hitam hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Ekspresi Xiao Nunu juga sedikit berubah. Hal ini terlalu kejam dan jelas merupakan hal yang berbahaya. Sudah terlambat, tapi segera terjadi. Pada saat ini, tunggul pohon bersinar dengan api ajaib misterius, dan tanaman merambat berbentuk rantai besi hitam tiba-tiba melonjak dan memanjang tanpa batas. Retak. Rantai besi itu mengebor ke dalam tanah, dan kemudian itu muncul dari tanah di sisi lain, dan itu terjadi berulang kali, membuatnya sulit untuk dilawan. Tolong, tolong. Di lembah yang dalam di tengah hutan paling gelap, pembunuhan berdarah sedang terjadi. Pada saat ini, di puncak gunung di barat daya lembah yang dalam, seorang wanita berpakaian bangsawan yang mengenakan pakaian neon merah melihat ke arah apa itu terjadi di lembah sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari pohon ajaib, ia baru saja lahir dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Wanita itu mengenakan aksesoris rambut yang sangat indah di kepalanya, dan gelang, kalung, dan aksesoris lainnya yang dia kenakan semuanya adalah barang yang tak ternilai harganya. Namun, wanita dengan penampilan luar biasa dan temperamen mulia memandang dengan tenang ke arah murid-muridnya yang sedang dibantai. Bahkan setengah tersenyum. Wanita tidak sendirian. Di belakangnya ada 3 pria berbaju hitam. Di antara 3 pria berbaju hitam, 2 di antaranya lebih muda. Mereka mengenakan baju besi ringan, membawa pisau tajam di punggung, dan mata mereka setajam elang. Yang di tengah mengenakan jubah hitam menutupi wajahnya dan memegang tongkat panjang di tangannya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti sudah tua. Jika mereka berada di luar, orang-orang ini akan menjadi normal. Namun, ini adalah dunia rahasia Taiksu, tempat pelatihan Akademi Suci Abadi Fana. Sungguh mengejutkan bahwa ada pelindung yang mengikuti di belakang wanita muda itu. Kekuatan sulur ajaib memang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Jika Anda ingin menaklukkannya, Nona, saya khawatir itu akan membutuhkan usaha. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam memegang tongkat kerajaan melangkah maju. Maju dan berkata, wanita muda itu mengangkat alis rampingnya dengan ringan dan berkata dengan tenang, saya telah membuat persiapan penuh untuk tanaman merambat ajaib ini. Saya harus mendapatkannya hari ini. Pria tua berjubah hitam itu tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi di saat berikutnya, tawa hangat datang.
Hahaha, di seluruh Akademi Suci Abadi Fana, kamu, saudari muda Mu Zuling dan Mu, adalah satu-satunya yang memiliki seseorang untuk melindungimu kemanapun kamu pergi. Hak istimewa ini adalah benar-benar patut ditiru. Sua, sesosok segera jatuh. Dia tampan dan tampan, dengan penampilan yang luar biasa. Dia mengenakan pakaian putih dan sepatu bot hitam. Saat dia mendarat, kekuatan pedang tak terlihat menyebar, dan tanda pedang yang rapi tiba-tiba muncul di tanah. Yang paling menarik perhatian adalah tanda mahasiswa yang tergantung di pinggangnya. Token itu sedikit bergoyang, dengan kata, Mortal Immortal, tertulis di satu sisi dan, Tianquan, di sisi lain. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang mahasiswa, tingkat Tianquan. Statusnya di Akademi Suci Abadi Fana lebih tinggi dari level Yu Heng, level Kaiyang, dan level Yao Guang. Tingkat kultivasi orang ini mungkin telah mencapai alam Grandmaster tingkat ke-7. Kedua penjaga berbaju hitam di belakang lelaki tua berjubah hitam itu memasang tatapan dingin di mata mereka, dan kemudian bilahnya tiba-tiba terhunus. Wanita bangsawan bernama Mu Zuling sedikit mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada kedua penjaga untuk menyarungkan pedang mereka. Bukankah ini kakak senior Feng Yu? Apakah ada yang salah? Feng Yu terkekeh, saudari mudamu, tipuan yang luar biasa. Kamu sengaja menarik begitu banyak orang ke sini untuk mengonsumsi kekuatan sulur ajaib. Lalu tunggu sampai kedua belah pihak bertarung sampai mati sebelum mengambil tindakan. Rebut pohon anggur ajaib itu. Wajah Mu Zuling tidak berubah, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Kapan aku memikat semua orang ke sini? Aku tidak akan melakukan hal seperti itu untuk menyakiti sesama muridku. Di mana monster-monster itu? Saya menarik monster-monster itu, saya akui itu, tetapi orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Kata Mu Zuling. Feng Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Mu Zuling. Namun, hal semacam ini bisa dilakukan secara diam-diam. Tidak peduli bagaimana Feng Yu membuat sindiran, Mu Zuling tidak akan pernah mengakuinya. Apakah ada hal lain? Mu Zuling bertanya. Feng Yu menyilangkan tangan di depannya dan menjawab. Apakah saudari mudamu berencana melahap tanaman ajaib ini sendirian? Mu Zuling berkata, jika tidak, apakah kamu ingin merebutnya dariku? Feng Yu menjawab, aku akan mengambilnya. Tidak, aku hanya ingin bersamamu adik perempuan. Mu Zuling mensibir, mimpi. Feng Yu tersenyum, jika adik perempuanmu tidak mau, maka aku hanya bisa menerimanya. Mu Zuling tidak takut, meskipun Feng Yu kuat hanya satu orang. Dan di sampingnya, ada 3 pelindung. Saya ingin mengambil tanaman anggur ajaib. Bolehkah saya bertanya kepada 3 pengikut di sekitar saya apakah mereka setuju? Feng Yu masih tersenyum, aku khawatir tidak baik bagi ketiga pengikutmu untuk berpartisipasi dalam pertarungan antara kami mahasiswa. Mu Zuling tidak setuju, maaf, sudah 3 pengikut bersamaku. Tapi setelah orang biasa pengadilan suci abadi mengizinkannya. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, pergilah ke pengadilan suci abadi Fana dan beritahu Anda. Saya beritahu Anda, saya pasti akan mendapatkan pohon anggur iblis ini. Bahkan kamu, jangan pernah berpikir untuk bertarung denganku. Bahkan jika kamu berasal dari Sekte Pedang Disa. Mata Feng Yu berbinar, dan senyuman di wajahnya masih ada, tapi sedikit dingin. Dia tidak bisa menyangkal Mu Zuling, karena masalah Mu Zuling yang membawa rombongan bersamanya memang disetujui oleh Akademi Suci Abadi Fana. Namun, reputasinya juga bertekad untuk memenangkan pohon anggur ajaib ini. Sekarang, di lembah hutan paling gelap, terdengar ratapan. Rantai besi yang memanjang tanpa batas menghalangi bagian tengah lembah, dan para siswa Akademi Suci Abadi Fana terbunuh di tempat. Lari cepat, itu pohon anggur ajaib. Apa? Pohon anggur ajaib? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tolong, tolong. Susunan rantai besi melengkung menghubungkan bumi melarikan diri, mereka akan itu jalan buntu. Xiao Nunu juga menjadi sasaran serangan tanaman anggur iblis, namun dengan kekuatan fisik yang kuat dan pertahanan badan emas kuno, Xiao Nunu mampu menyelamatkan dirinya dari serangan tanaman anggur iblis berulang kali. Di sisi lain lembah, Shen Chang, Yi Suchuan, dan Yuan Rou tampak serius.
Kekuatan sulur ajaib terlalu kuat, kata Yi Suchuan dengan sungguh-sungguh. Shen Chang mengangguk, keganiasan yang dilancarkannya memang di luar dugaanku. Kapan kita akan mengambil tindakan? Jangan terburu-buru. Shen Chang menjawab, biarkan mereka yang menonton dari sisi lain mengambil tindakan terlebih dahulu. Sudut matanya sedikit menyipit, dan dia menenangkan hatinya yang gelisah. Mereka tidak hanya tahu berita tentang pohon ajaib, mungkin banyak orang yang tidak tahu apa-apa menunggu kesempatan. Pada saat ini, Yuanru di samping tiba-tiba berseru, "Itu dia!" Shen Chang dan Yi Suchuan mengikuti arahan Yuanru dan melihat ke arah lembah di bawah. Saya melihat sosok muda dikelilingi oleh cahaya tanda emas, menghindari serangan tanaman merambat ajaib. Sosok itu tidak lain adalah Xiao Nunu, yang pernah bertarung dengan Yi Suchuan dan Yuan Rou sebelumnya. Kakak senior Shen Chang, pedang pemakaman langit ada di badannya, kata Yuan Rou dengan gigi terkatup. Baik dia dan Yi Suchuan dilukai oleh Xiao Nunu, dan lengan mereka masih dibalut perban tebal. Mereka belum pernah menemukan Xiao Nunu di Gua Abadi Ungu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di hutan paling gelap sekarang. Jadi itu dia. Sudut mulut Shen Chang melengkung. Sangat sulit menemukan tempat melalui sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Untuk mengambil tindakan secara pribadi, kakak senior Shen Chang. Orang ini akan segera dibunuh oleh tanaman merambat ajaib. Mereka bertiga tidak berencana untuk segera mengambil tindakan. Dalam pandangan mereka, Xiao Nunu pasti akan mati, dan Sky Burial Sword ada di saku mereka. Shen Chang menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, sayang sekali. Sejujurnya, saya sangat ingin melihat kekuatan menggunakan pedang pemakaman langit untuk melakukan 7 gaya pemakaman langit. Lari, lari. Aku tidak bisa lari, tanaman merambat ajaib telah memblokir semua jalan. Sudah berakhir sekarang. Terdengar jeritan di lembah yang dalam di tengah hutan paling gelap. Ketika semua orang menyadari bahwa ini adalah pohon anggur ajaib, semuanya sudah terlambat. Badan Xiao Nunu bersinar, terus-menerus menghindari serangan tanaman merambat ajaib. Sepertinya kita harus mundur sementara. Xiao Nunu berkata diam-diam di dalam hatinya. Segera setelah itu, rantai besi hitam dingin hancur, dan Xiao Nunu langsung memicu kekuatan kabut gelap tanpa ragu-ragu. Wow! Kabut tebal berwarna abu-abu gelap meleduk seperti air pasang, dan sosok Xiao Nunu segera tersembunyi di dalamnya. Tapi sedetik berikutnya, rantai besi dingin itu bersinar dengan tanda misterius. Rantai besi itu ditarik ke bawah dengan keras, dan jurang sepanjang 1000 meter tiba-tiba terbuka di tanah. Dampaknya yang kuat langsung membubarkan kabut gelap. Hoa! Xiao Nunu terpaksa muncul, dan dia mundur puluhan meter, dengan lebih banyak keterkejutan di wajahnya. Apa orang ini? Retak. Sebelum Xiao Nunu bisa berdiri tegak, rantai itu melambung tinggi lagi, dan kemudian seperti cambuk yang panjangnya beberapa ratus meter, ia menghantam ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berani gegabah, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pakaian suci kuno. Wow! Tanda emas mengalir di luar badannya, dan sepasang sayap suci emas yang megah menyebar dari belakang. Detik berikutnya, Xiao Nunu mendorong ke depan dengan kedua telapak tangannya, dan cahaya keemasan setengah lingkaran yang menghalangi badannya terhalang di depan. Bang! Rantai besi hitam menghantam cahaya keemasan badan, dan dengan raungan yang tajam, perisai cahaya emas setengah lingkaran di depan Xiao Nunu hancur di tempat. Xiao Nunu menggunakan kekuatannya untuk menarik diri. Sangat kuat. Oh! Kaki Xiao Nunu menyeret jejak panjang di tanah. Harus dikatakan bahwa kekuatan makhluk jahat yang disebut Demon Fiend ini memang menakutkan. Kemudian, tanah di belakang Xiao Nunu tiba-tiba meleduk. Sepotiong rantai besi hitam itu seperti seekor naga yang menerobos tanah, lalu menyapu ke samping. Xiao Nunu buru-buru menyambutnya dengan sayap suci emas di sisi kirinya. Ledukan besar lainnya bergema melalui lembah yang dalam, cahaya keemasan memercik. Kekuatan spiritual meleduk, dan Xiao Nunu terlempar mundur 7 atau 8 meter. Meskipun dia dilindungi oleh badan emas kuno, setelah menahan pukulan dengan kuat, aliran darah masih mengalir dari sudut mulut Xiao Nunu. Xiao Nunu dikejutkan oleh kekuatan sulur ajaib. Namun, orang-orang yang diam-diam, mengawasi api, saat ini dikejutkan oleh kekuatan badan Xiao Nunu. Pertahanannya begitu kuat. Dari sisi timur lembah, Shen Chang memandang sosok di lembah dengan sedikit terkejut.
Di samping mereka, Yi Suchuan dan Yuan Rou juga mengerutkan kening. Kekuatan sulur ajaib terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika seseorang di alam Grandmaster tingkat keempat atau kelima terkena dampaknya, dia akan mati di tempat. Beberapa orang bahkan mengenakan baju besi dan dipotong menjadi dua bagian oleh satu pukulan dari tanaman merambat ajaib. Tapi Xiao Nunu, seorang siswa tingkat Kaiyang tingkat Grandmaster tingkat ketiga, mampu menahan beberapa serangan dari tanaman anggur iblis tanpa mengalami kematian, yang sungguh mengejutkan. Kakak senior Sen Chang, apakah Anda ingin mengambil tindakan untuk menghadapinya? Tanya Yi Suchuan. Saat ini, lengan kanannya masih sakit. Sejujurnya, dia dan Yuan Rou sama-sama menginginkan nyawa Xiao Nunu sebelum mereka bisa merebut kembali pedang pemakaman langit. Mata Sen Chang sedikit menyipit, jangan tidak sabar. Jika kamu melanjutkan dengan tergesa-gesa, kamu akan dengan mudah menjadi sasaran Demon Fin. Jangan biarkan orang yang sekarat melakukan pengorbanan kecil untukmu. Jangan khawatir, dia tidak akan bertahan lama, Demon Fin. Ia belum sepenuhnya lahir, dan kekuatannya belum sepenuhnya terbangun. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Chang, Yi Suchuan dan Yuan Rou tidak punya pilihan selain menyerah. Arah barat daya, puncak gunung. Mu Zuling, yang memiliki temperamen mulia dan mengenakan gaun neon merah panjang, juga memandang Xiao Nunu di lembah dengan sedikit terkejut. Orang ini memiliki beberapa keterampilan dan dapat bertahan dari serangan tanaman merambat ajaib untuk waktu yang lama. Pria tua berjubah hitam yang berdiri di belakangnya juga berkata, kekuatan sulur ajaib belum sepenuhnya terbangun. Ketika kekuatan sihirnya dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya akan jauh lebih besar daripada. Sekarang, kita harus berada di pohon anggur ajaib. Turunkan sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Feng Yu, yang tidak jauh dari sana, berkata sambil tersenyum, adik perempuanmu, ada banyak orang yang ingin mengambilnya. Keuntungan dari tanaman merambat ajaib. Apakah kamu yakin tidak mau bekerja sama denganku? Zuling menjawab dengan tenang, tidak perlu. Oh, mata Feng Yu sedikit menyipit, dan rasa ingin tahu muncul dari alisnya. Pada saat ini, seorang penjaga berbaju hitam di belakang lelaki tua berjubah hitam berkata, Nona, tanaman merambat ajaib sedang menghisap darah. Hah? Mu Zuling, Feng Yu, dan lelaki tua berjubah hitam menggerakkan mata mereka dan melihat ke arah lembah. Platform batu di tengah. Di tengah platform batu, tumpukan kayu yang sepertinya tersambar petir adalah bagian utama dari tanaman merambat ajaib. Bagian atas dan bawah tumpukan kayu saat ini ditutupi dengan tanda hitam kuno. Bas. Dengan rune hitam terhubung seperti rasi bintang di langit malam, susunan rune bintang berujung 5 tiba-tiba muncul di luar tumpukan kayu. Dalam sekejap, untaian energi darah merah berkumpul dari segala arah dan melonjak menuju badan utama sulur ajaib. Tanda hitam di tunggul pohon naik dan turun, berkedip-kedip, seperti pembuluh darah naik dan turun saat menghisap darah. Sumber energi darah itu adalah monster-monster dan manusia yang terbunuh. Mahyat yang menumpuk di lembah seperti nutrisi untuk tanaman merambat ajaib, layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Feng Yu sedikit tajam, pohon anggur ajaib ingin menghisap darah dan menghidupkan kembali kekuatannya. Namun, sebagai tanggapan atas pengingat Feng Yu, wajah Mu Zuling tidak hanya menunjukkan sedikit pun kepanikan, tetapi malah menunjukkan senyuman. Orang tua berjubah hitam di belakangnya berkata, Nona, ayo kita lakukan sekarang. Mu Zuling mengangguk, saya tahu. Setelah mengatakan itu, Mu Zuling mengangkat tangan kirinya, dan jejak energi spiritual misterius dilepaskan dari ujung jarinya. Bas! Gumpalan kekuatan spiritual merah berputar di sekitar ujung jarinya, dan kemudian, seekor kupu-kupu ramping perlahan jatuh. Benda itu mendarat di jari telunjuk Mu Zuling. Mu Zuling dengan lembut mengangkat jarinya, dan kupu-kupu itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Ini adalah kupu-kupu yang sangat aneh. Badan utamanya berwarna merah. Saat sayapnya mengepak, ia mengeluarkan seikat serbuk sari berwarna merah tua. Feng Yu mengerutkan kening, hah. Di bawah tatapan Feng Yu, kupu-kupu merah terbang menuju lembah di bawah. Selama pergerakan, kupu-kupu merah tiba-tiba berubah dari satu menjadi satu kelompok. Mereka terbang satu demi satu, dan kemudian mendarat di banyak monster dan mahyat para siswa Akademi Suci Abadi Fana.
Berdengung-berdengung. Lalu, karena sesuatu yang aneh terjadi, semua kupu-kupu merah itu berubah menjadi mantra berdarah misterius. Jimat itu seperti serangga beraciun yang menggeliat yang dengan cepat bergabung dengan monster-monster. Di dalam badan mahasiswa rumah sakit, jejak kekuatan mantra yang tidak jelas bercampur ke dalam darah dan diserap oleh badan utama sulur ajaib. Kutukan darah pengunci roh. Feng Yu berkata dengan suara yang dalam. Dia memandang Mu Zuling, dengan sedikit makna mendalam di matanya. Feng Yu masih meremehkan metode Mu Zuling. Dia awalnya mengira bahwa Mu Zuling telah memikat banyak monster dan beberapa mahasiswa ke sini untuk mengkonsumsi kekuatan tanaman merambat ajaib dan akhirnya menuai hasilnya. Tanpa diduga, niat sebenarnya Mu Zuling adalah untuk mengucapkan kutukan darah pengunci roh. Kutukan darah pengunci jiwa adalah teknik rahasia yang sangat sombong. Teknik ini menggabungkan mantra dan kekuatan sihir. Mu Zuling pertama-tama menarik sejumlah besar binatang iblis, dan kemudian membunuh mereka. Ketika tanaman merambat iblis terbangun dan menyerap darah binatang iblis, mereka secara diam-diam bisa mengeluarkan kutukan darah pengunci roh untuk menekan tanaman merambat iblis. Adapun siswa Akademi Suci Abadi Fana, Mu Zuling tidak pernah memikirkan hidup dan mati mereka. Mereka yang tidak dapat melarikan diri semuanya dibunuh oleh tanaman merambat ajaib, dan pada saat yang sama mereka secara alami menjadi korban kutukan darah pengunci roh. Mu Zuling tahu betul bahwa ketika tanaman merambat ajaib lahir, ia perlu menyerap sejumlah besar energi darah dari makhluk hidup. Selama dia mencampurkan kutukan darah pengunci roh ke dalam darah, itu akan diserap oleh tanaman merambat ajaib. Ketika saatnya tiba, dia akan merebut tanaman merambat ajaib seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Wanita ini adalah sangat kejam. Feng Yu berpikir dalam hati. Namun, dia melihatnya tetapi hanya memahaminya secara diam-diam. Jika ingin mendapatkan sulur ajaib, seseorang harus berkorban. Selama yang dikorbankan adalah orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Yu melihat ke lembah di bawah. Hanya tersisa 3 atau 4 orang. Kebingungan. Di lembah dalam di tengah hutan paling gelap, rantai besi hitam itu seperti cambuk yang memanjang tanpa batas, terus-menerus menyerang semua orang di dalam. Hanya dalam sekejap mata, hanya ada kurang dari 5 orang yang masih hidup tersisa di lapangan. Bang! Terdengar suara keras lainnya, dan rantai besi itu jatuh dengan keras, dan jurang besar meleduk di tanah. Seorang siswa Akademi Suci Abadi Fana langsung dipotiong menjadi kabut darah oleh rantai besi. Pada saat ini, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul di samping Xiao Nunu. Kakak senior, selamatkan kami. Tolong, saya tidak ingin mati. Mereka berdua juga menyaksikan kekuatan fisik Xiao Nunu yang luar biasa, dan mau tak mau mereka ingin mengambil sedotan penyelamat hidup ini. Meski masih ada bekas darah yang menggantung di sudut mulut Xiao Nunu, dibandingkan dengan yang lain, dia seperti dewa perang yang turun ke bumi. Melihatnya, hanya Xiao Nunu yang bisa menahan serangan itu dari pohon anggur ajaib. Di mana kelemahannya? Tahukah kamu? Xiao Nunu bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Pria itu berkata, kelemahan dari tanaman merambat ajaib seharusnya adalah badan utamanya, tapi kita tidak bisa mendekatinya. Mata Xiao Nunu menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke platform batu di tengah lembah yang dalam. Tunggul pohon hitam dengan rakus menyerap darah dari segala arah. Ia menggunakan monster dan manusia sebagai makanan untuk terus memperoleh energi spiritual. Pantas saja rasanya semakin kuat, ternyata dia menghisap darah. Begitu Xiao Nunu selesai berbicara, sebuah rantai besi menyapu ke arah ini. Pria dan wanita di belakangnya tampak pucat. Di sini lagi. Sudah berakhir. Pada saat ini, kilatan cahaya pedang melintas di mata Xiao Nunu, telapak tangannya menyatu, dan kemudian formasi pedang yang megah menyebar dari bawahnya. Pemakaman langit, angkat pedangmu. Kiang. Energi pedang menyebar seperti awan, Xiao Nunu membuat jari pedang dengan tangan kanannya dan melambai ke depan. Pedang pemakaman langit segera terlempar keluar, dan kemudian menghantam rantai besi yang masuk dengan keras. Bang! Kekuatan besar meleduk, gelombang pedang melonjak, dan pedang pemakaman langit langsung terguncang kembali. Xiao Nunu melangkah mundur dan mengambil kembali pedang pemakaman langit ke tangannya. Keduanya tampak bahagia.
Sepertinya Xiao Nunu tidak mempedulikan mereka. Tapi kemudian, Xiao Nunu berkata, "Jika kamu ingin selamat, lindungi aku." Begitu dia selesai berbicara, sayap suci emas di belakang Xiao Nunu bergetar, dan dengan suara desir, Xiao Nunu melompat ke udara. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu langsung menuju ke bagian utama pohon anggur ajaib. Keduanya segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Nunu. Oke, mereka berdua mengikutinya dengan cepat. Hancur. Di saat yang sama, rantai yang telah diblokir oleh pedang pemakaman langit meluncur keluar lagi. Seperti ular besar yang menelan pesan panjang, ia bergegas menuju Xiao Nunu. Melihat hal tersebut, pria dan wanita tersebut langsung mengambil tindakan. Bang! Bang! Dua telapak tangan menghantam rantai besi hampir pada saat yang bersamaan. Meskipun rantai besi tersebut tidak mengalami kerusakan apapun, kecepatan gerakannya sedikit terhenti. Xiao Nunu segera mempercepat gerakannya. Hus! 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 Setelah beberapa kali kilatan di kehampaan, Xiao Nunu berhasil mencapai jangkauan serangan. Bas! Pedang pemakaman langit meletus dengan raungan yang kuat, dan bersama dengan energi pedang itu melesat ke langit, dan cahaya pedang yang ganias menyembur keluar seperti duri petir. Teknik pedang pemakaman langit mengguncang angin dan awan. Menghancurkan guntur. Pedang Xiao Nunu Ling Tianyi menyerang bagian utama sulur ajaib. Kiang. Dalam sekejap, energi pedang yang ganias turun, dan angin serta awan hilang. Namun ketika energi pedang itu berjarak kurang dari 5 meter dari tunggul pohon, tiba-tiba patehan di bumi retak, dan lingkaran rantai besi memantul dari tanah. Energi pedang dari pedang pemakaman langit langsung mengenai rantai besi itu, dan aliran udara yang kacau tiba-tiba meletus di lembah. Turbulensi melonjak, dan energi pedang terbang kemana-mana. Meskipun gerakan pedang Xiao Nunu mengejutkan, namun masih terhalang oleh lingkaran rantai besi di depannya. Xiao Nunu mengerutkan kening. Wajah kedua pemuda dan pemudi di belakang semakin berubah. Berapa lama tanaman merambat ajaib itu memanjang? Jelas hanya ada satu rantai besi, tapi rasanya seperti tersebar di seluruh lembah. Gemuruh. Setelah itu, semua rantai besi yang tersebar di lembah muncul. Sesaat kemudian, rantai besi seperti naga panjang bergetar di lembah besar. Sulit untuk memperkirakan panjang besi ini, setiap inci bersinar dengan cahaya dingin yang jahat. Ia mengelilingi lembah dalam lingkaran, seperti pusaran air hitam, yang menakutkan. Di manakah rantai besi di sini? Sekalipun dikatakan 1000 helai, 10.000 helai pun akan terasa terlalu kecil. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, bagian utama dari tanaman merambat ajaib itu melepaskan energi jahatnya. Saat sejumlah besar retakan dan celah muncul di tanah, tunggul pohon setinggi 1 meter itu tiba-tiba tumbuh tingginya 3 atau 4 meter, dan kemudian, rantai besi hitam yang tumbuh darinya tiba-tiba menjadi 2 atau 3 kali lebih tebal. Rantai besi tadi hanya selebar mulut cangkir, tapi sekarang, itu adalah hampir selebar mulut mangkuk. Rasa penindasan yang dibawa oleh tanaman merambat ajaib ini telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Di luar pengadilan, ekspresi Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan dari Shen Yao Sword Mansion berubah. Kekuatan sulur ajaib semakin kuat dan kuat. Yuan Rou berkata dengan sungguh-sungguh. Shen Chang mengangguk, ia menyedot banyak darah, dan kekuatannya juga bangkit. Di lembah, monster dan manusia yang mati itu sepertinya telah menyedot esensi dan darah mereka, dan masing-masing tampak seperti tumbuhan layu. Tiba-tiba, di sana pada saat ini, bagian utama dari tanaman merambat ajaib tiba-tiba bergetar, dan kekuatan pendakiannya sepertinya terbanting ke langit-langit, berhenti secara paksa. Cici. Segera setelah itu, untaian rune merah tiba-tiba muncul dari tumpukan kayu. Rune ini seperti kilat aktif, terhubung ke atas dan ke bawah, terjalin ke kiri dan kanan. Kemudian, rune merah berkumpul dan berevolusi menjadi pola formasi kecil. Pola formasinya tercetak pada tiang kayu seukuran telapak tangan, dengan tulisan, gembok, yang mencolok di tengahnya. Itu. Yi Suchuan di luar pengadilan tampak terkejut. Mata Shen Chang sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, kutukan darah pengunci roh. Kutukan darah pengunci roh. Yi Suchuan dan Yuan Rou saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Siapa yang memprakarsai kutukan darah yang mengunci jiwa? Yi Suchuan dan Yuan Rou melihat sekeliling,
merasa waspada di hati mereka. Ini juga sama, Shen Chang bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian berkata, itu kupu-kupu merah tadi. Yang terakhir terus menjelaskan, kupu-kupu merah itu diubah oleh jimat. Mereka diintegrasikan ke dalam darah dan diam-diam diserap oleh tanaman merambat ajaib. Sebelum dia selesai berbicara, bas, kekuatan sihir merah menyebar di dalam tunggul pohon seperti kilat merah. Tunggul pohon itu bergetar hebat, dan di saat yang sama, rantai besi hitam itu mulai ditarik. Retak. Rantai besi itu ditarik dengan sangat cepat, dan dengan cepat menjadi lebih pendek, mengejar dalam lingkaran, seperti lingkaran menghilang. Segera, rantai besi hitam yang tersebar hampir di seluruh lembah langsung berubah kembali menjadi panjang beberapa ratus meter. Pada saat yang sama, puncak pegunungan di barat daya. Orang tua berjubah hitam di belakang Mu Zuling berkata, Nona, bersiaplah untuk mengumpulkan tanaman merambat ajaib. Mata Mu Zuling tampak menyala-nyala, dan Feng Yu tidak jauh dari situ juga mengambil tindakan. Bersiaplah untuk mengumpulkan tanaman merambat ajaib. Lelaki tua berjubah hitam itu mengingatkan, dan Mu Zuling segera terbang ke bawah. Dia seperti burung layang-layang terbang yang kembali ke sarangnya, ringan dan gesit. Feng Yu, yang tidak jauh dari sana, tentu saja menolak menjadi penonton. Saat Mu Zuling berangkat, Feng Yu juga berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju lembah di bawah. Lembah yang dalam di tengah hutan gelap, bergejolak. Bagian utama dari tanaman merambat ajaib terkena dampak, kutukan darah pengunci roh, dan tiba-tiba kehilangan keganiasan gile yang baru saja terjadi. Rantai besi seperti naga panjang terus diambil dari dalam tunggul pohon, dan perasaan menindas yang menyelimuti lembah perlahan-lahan melemah. Kekuatannya melemah. Kedua pemuda dan pemudi yang baru saja meminta bantuan Xiao Nunu tampak bahagia. Salah satu pria berkata kepada Xiao Nunu di depannya, terima kasih atas bantuanmu, kakak senior. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran tanaman merambat ajaib ini. Wanita itu juga berkata, kakak senior, ucapkan selamat tinggal dulu. Tak satu pun dari mereka yang berani berkata lebih banyak sejenak. Setelah itu, keduanya keluar dari lembah dan kembali ke jalur semula. Xiao Nunu mengabaikan mereka berdua karena dia merasakan seseorang mendekat dengan cepat. Apakah kamu akhirnya muncul? Gumam Xiao Nunu. Hoa! Seorang wanita berpakaian bangsawan muncul pertama kali, dan dia langsung melesat ke posisi 5 atau 6 meter dari badan utama pohon anggur ajaib. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya untuk menjelajahi tumpukan kayu di udara. Bas! Kemudian, kekuatan telapak tangan keluar dari telapak tangannya. Bang! Kekuatan telapak tangan mengenai bagian utama sulur ajaib, dan kemudian, kelima jarinya ditekuk dan berubah menjadi bentuk kait. Kekuatan telapak tangan berubah menjadi hisapan, dan aliran energi spiritual tiba-tiba ditarik keluar dari dalam sulur ajaib. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa wanita itu sedang menyerap kekuatan dari tunggul pohon. Meski belum jelas jenis kekuatannya, namun terlihat bahwa kekuatan tersebut berasal dari bagian utama sulur ajaib tersebut. Bentuknya seperti gumpalan pasir hitam yang menari-nari ditiup angin mengalir keluar dari dalam tunggul pohon. Lalu mengalir ke telapak tangan wanita itu. Hoa! Kemudian, cahaya hantu jatuh dari langit, dan seorang pemuda lainnya memasuki pertempuran. Hei, kakak mudamu, bukankah kamu akan menjadi terlalu rakus jika kamu ingin melahap kekuatan asli dari tanaman anggur iblis sendirian? Ayo putuskan hubungan dengan kakak senior. Setelah mengatakan itu, yang lain parti juga mengikutinya dan mengulurkan telapak tangannya dari udara, dan kekuatan hisap yang kuat meleduk dari tangannya. Wow! Kekuatan hisap menyelimuti badan utama sulur ajaib, dan kemudian juga mengeluarkan cahaya ilusi, kekuatan hitam seperti pasir halus. Di sisi lain lapangan, mata Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan menjadi gelap. Itu Mu Zuling dan Feng Yu, kata Yuan Rou dengan sungguh-sungguh. Yi Suchuan juga mengikuti. Kedua orang ini, yang satu memiliki latar belakang yang kuat, dan yang lainnya adalah siswa tingkat Tianquan. Saya khawatir mereka akan sulit untuk dihadapi. Shen Chang berkata, kekuatan asli dari sulur ajaib itu sendiri merupakan peluang yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari. Rejeki, jika bisa menyerap sebagian kekuatan dan kultivasi pasti akan meningkat pesat. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan sebaik ini apapun yang terjadi.
Yi Suchuan mengangguk, ya, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan sulur ajaib, Anda tetap harus mendapatkan bagiannya. Kekuatan asli, kakak senior Shen Chang. Yuanru dan aku akan melindungimu. Oke. Tanpa ragu-ragu, Shen Chang, Yuanru, dan Yi Suchuan juga dengan cepat menghindar ke lembah dalam di bawah. Mereka bertiga dengan cepat memasuki permainan. Mata Xiao Nunu juga tertuju pada mereka. Xiao Nunu sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan ketiga orang ini. Dia datang ke hutan paling gelap setelah mendengar percakapan mereka. Hei, Feng Yu terkekeh, apakah bahkan orang-orang dari Istana Pedang Shen Yao ada di sini untuk ikut bersenang-senang? Meskipun Shen Chang adalah mahasiswa, tingkat Yu Heng, dia satu tingkat lebih rendah dari tingkat Tian Kuan. Namun level Feng Yu, Shen Chang bukanlah level Yu Heng biasa. Dia adalah salah satu siswa terbaik. Ditambah dengan berkah dari Rumah Pedang Shen Yao, penampilannya tidak cukup untuk membuat Feng Yu dan Mu Zuling memilih untuk mengabaikannya. Saudari muda dan kakak senior Feng Yu takut mereka tidak dapat mencerna begitu banyak sumber sulur ajaib, jadi berikan sebagian kepadaku. Setelah mengatakan itu, Shen Chang mengikuti contoh mereka berdua dan memukul pohon itu tunggul dengan kekuatan telapak tangan. Kemudian kekuatan telapak tangan berubah menjadi kekuatan isap yang kuat, dan energi spiritual di tunggul pohon dengan cepat terekstraksi. Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya disengaja. Ketika mendengar nama Feng Yu, hati Xiao Nunu tergerak. Apakah orang itu Feng Yu? Xiao Nunu memandang pemuda berpakaian putih dan sepatu bot hitam. Meskipun pria itu tidak memiliki pedang di tangannya, energi pedang di sekelilingnya ada di mana-mana, dan dia jelas merupakan pendekar pedang yang kuat. Namun, pada saat ini, tanaman merambat ajaib memancarkan aura jahat yang kuat. Hancur. Rantai besi hitam itu terayun di kehampaan, seperti cambuk panjang, meletus dengan hantaman yang menggelegar. Pohon anggur ajaib menyapu langsung ke arah tiga orang di bawah. Namun, di saat berikutnya, seberkas cahaya seperti pita biru terbang keluar dari sisi lain kehampaan. Hus-hus. Sinar cahaya biru langsung menjerat rantai besi hitam itu, memutarnya 7 atau 8 kali berturut-turut, dan membatasinya dengan erat. Rantai besi hitam yang seharusnya jatuh tiba-tiba terkurung di udara, tampak seperti ular panjang yang terjerat. Orang yang mengambil tindakan tak lain adalah lelaki tua berjubah hitam yang memegang tongkat. Lelaki tua berjubah hitam berdiri di langit. Dia memegang kruk erat-erat di satu tangan dan memancarkan seberkas cahaya dengan tangan lainnya. Cukup bagiku untuk menyerahkan tempat ini padamu sendirian. Kalian berdua bisa membantu nona muda mengumpulkan tanaman merambat ajaib, kata lelaki tua berjubah hitam itu kepada dua pria berbaju hitam lainnya. Ada 3 pengikut di sekitar Mu Zuling. Orang tua berjubah hitam jelas adalah pemimpinnya. 2 pengikut yang tersisa segera mengangguk. Ya, Penatua Hong. Hus, hus. Keduanya melintas seperti hantu, dan melintas ke sisi Mu Zuling secepat mungkin. Nona, Penatua Hong memerintahkan kami untuk membantu Anda. Mata dingin Mu Zuling berkilat tajam, dan dia berkata, jangan biarkan orang lain mendapatkan tanaman merambat ajaib itu. Ya, segera, 2 pengikut berbaju hitam menghunus pedang tajam mereka. 1 orang menyerang Feng Yu, dan yang lainnya menyerang Shen Chang. Berhenti. Tanaman merambat ajaib bukan untuk kamu nikmati. Ups. Dentang. Mereka berdua melemparkan bilah tajam di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi seperti bulan yang dingin menembus langit. Mereka tiba di depan Feng Yu, Shen dan Chang. Blokir dia. Shen Chang mengeluarkan perintah kepada Yi Suchuan dan Yuanru. Keduanya menghunus pedang tanpa ragu-ragu. 2 energi pedang menyerang, dan bilah tajamnya terhalang. Di sisi Feng Yu, dia mensibir dan kemudian mengeluarkan pedang panjang yang terselubung. Jari pedang itu berputar, dan pedang panjang itu tergeletak di depannya. Bang! Bilah tajam petugas berpakaian hitam itu langsung diblokir. Perang segera pecah. Mu Zuling, Feng Yu, dan Shen Chang terlibat dalam memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Xiao Nunu melihat situasi di lapangan, dan rasa penasarannya tentang Demon Fin tiba-tiba meningkat. Begitu banyak orang yang saling berebut, yang menunjukkan bahwa hal ini jelas tidak biasa. Tiba-tiba, tepat ketika Xiao Nunu mengambil tindakan, aliran udara besar turun dari langit.
Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, dan dia melihat kekuatan telapak tangan yang menakjubkan turun. Aliran mengalir keluar. Xiao, lubang cetakan telapak tangan besar muncul di tanah. Xiao Nunu sudah menghindar ke udara terlebih dahulu, dan dengan tatapan dingin, dia menatap lelaki tua berjubah hitam di kehampaan. Orang tua berjubah hitam tidak berbicara. Mu Zulinglah yang berbicara lebih dulu, melihat ke samping ke arah Xiao Nunu. Jika kamu ingin mendapatkan tanaman anggur ajaib, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu memenuhi syarat terlebih dahulu. Jika kamu tidak ingin Mahtei pergi, bersambung.